Selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Adik-adik, video kali ini kita akan membahas latihan soal penilaian akhir semester, atau ujian akhir semester tema 3 kelas 6 SD semester 1 kurikulum 2013. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen serta tekan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru nantinya. Langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, segala sesuatu yang harus diterima disebut A. Kewajiban, B. Hak, C. Tanggung jawab, D. Ketentuan. Jawaban yang benar adalah B. Hak. Jadi segala sesuatu yang harus kita terima disebut dengan hak. Kemudian soal yang kedua, yang bukan merupakan hak anak di rumah adalah A. Mendapatkan nilai raport, B. Mendapatkan kasih sayang, C. Mendapatkan perlindungan, D. Memperoleh makanan. Jawaban yang benar adalah jawabannya A. Mendapatkan nilai raport. Mendapatkan nilai raport merupakan hak anak di sekolah. Kemudian soal yang ketiga, segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku adalah A. Hak, B. Tanggung jawab, C. Kewajiban, D. Ketentuan. Jawaban yang benar adalah C. Kewajiban. Kemudian soal yang keempat, keselamatan dan keamanan pengguna jalan dipengaruhi oleh A. Jumlah polisi, B. Jumlah motor, C. Kewajiban pengguna jalan, D. Banyaknya tilangan. Jawaban yang benar adalah C. Kewajiban pengguna jalan. Kemudian soal yang kelima, berikut merupakan kewajiban pengguna jalan kecuali A. Mematuhi rambu lalu lintas, B. Mematuhi lampu apil, C. Menggunakan jalur sesuai ketentuan, D. Menerobos jalan jika sudah kesiangan. Jawaban yang benar adalah D. Menerobos jalan jika sudah kesiangan. Kemudian soal yang keenam, berikut merupakan karakter dan sikap yang dimiliki oleh penemu kecuali A. Mudah menyerah, B. Tanggung jawab, C. Disiplin, D. Kerja keras. Jawaban yang benar adalah kecuali A. Mudah menyerah. Kemudian soal yang ketujuh, patuh terhadap tata tertib yang berlaku merupakan sikap A. Tanggung jawab, B. Disiplin, C. Kerja keras, D. Rajin. Jawaban yang benar adalah B. Disiplin. Jadi patuh terhadap tata tertib merupakan sikap disiplin. Kemudian soal yang kedelapan, teks bacaan yang dibuat untuk menjelaskan proses maupun peristiwa disebut A. Teks deskripsi, B. Teks eksplanasi, C. Teks narasi, D. Teks argumentasi. Jawaban yang benar adalah
B. Teks eksplanasi. Soal yang ke-9, paragraf pertama teks eksplanasi berisi A. Pernyataan umum, B. Persepsi penulis, C. Kesimpulan, D. Penjelas. Jawaban yang benar adalah A. Pernyataan umum. Kemudian soal yang ke-10, struktur dalam teks eksplanasi yang berisi simpulan atau pernyataan tentang topik disebut A. Sebab akibat, B. Pernyataan umum, C. Interpretasi, D. Penutup. Jawaban yang benar adalah C. Interpretasi. Soal yang ke-11, di bawah ini adalah sikap yang harus kita contoh dari seorang penemu, kecuali A. Selalu giat belajar, B. Terus bekerja keras dan pantang menyerah, C. Selalu berusaha mengembangkan diri, D. Mudah menyerah jika pernah gagal. Jawaban yang benar adalah D. Mudah menyerah jika pernah gagal. Kemudian soal yang ke-12, teks eksplanasi terdiri atas berikut ini kecuali A. Pernyataan umum atau pembukaan, B. Deretan penjelas atau isi, C. Bagian argumentasi, D. Penutup atau kesimpulan. Jawaban yang benar adalah C. Bagian argumentasi. Kemudian soal yang ke-13, listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat dunia. Listrik pertama kali ditemukan oleh A. Archimedes, B. Michael Faraday, C. Einstein, D. Graham Bell. Jawaban yang benar adalah B. Michael Faraday. Kemudian soal yang ke-14, berikut merupakan sumber energi listrik kecuali A. Generator, B. Baterai, C. Aki, D. Televisi. Jawaban yang benar adalah D. Televisi. Tentu televisi bukan merupakan sumber energi listrik. Kemudian soal yang ke-15, pada rangkaian seri apabila satu buah lampu padam, maka lampu yang lain akan A. Tetap menyala, B. Menyala semua, C. Tidak menyala, D. Mendapat aliran listrik. Jawaban yang benar adalah C. Tidak menyala. Kemudian soal yang ke-16, gambar di bawah ini merupakan rangkaian listrik. A. Rangkaian paralel, B. Rangkaian ganda, C. Rangkaian seri, D. Rangkaian genap. Jawaban yang benar adalah C. Rangkaian seri. Kemudian soal yang ke-17, gambar di bawah ini merupakan rangkaian listrik. A. Rangkaian paralel, B. Rangkaian ganda, C. Rangkaian seri, D. Rangkaian genap. Jawaban yang benar adalah
A. Rangkaian paralel. Kemudian soal yang ke-18, apa keuntungan dengan menggunakan rangkaian listrik paralel? A. Nyala redup. B. Apabila satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam. C. Apabila satu lampu padam, yang lain masih tetap menyala. D. Lebih irit. Jawaban yang benar adalah C. Apabila satu lampu padam, yang lain masih tetap menyala. Kemudian soal yang ke-19, lampu pada senter menggunakan rangkaian listrik A. Campuran, B. Paralel, C. Gabungan, D. Seri. Jawaban yang benar adalah D. Rangkaian listrik seri. Jadi lampu senter menggunakan rangkaian listrik seri. Soal yang ke-20, kondisi lampu pada rangkaian seri adalah A. Nyala tidak terang, B. Nyala lebih terang, C. Padam, D. Nyala sama terang. Jawaban yang benar adalah A. Nyala tidak terang. Soal yang ke-21, pada rangkaian seri, jika saklar diputus atau dimatikan, maka A. Sebagian lampu mati, B. Seluruh komponen listrik padam, C. Ada yang padam, ada yang menyala, D. Seluruh komponen listrik menyala. Jawaban yang benar adalah B. Seluruh komponen listrik padam. Soal yang ke-22, pada zaman dahulu, sebelum menemukan listrik, manusia menggunakan A. Api, air, dan sumber daya alam lainnya, B. Api, lampu, dan setrika, C. Kipas, AC, dan pompa air, D. Air, udara, dan mesin. Tentu jawabannya adalah A. Api, air, dan sumber daya alam lainnya. Kemudian soal yang ke-23, dengan ditemukannya televisi, kita jadi lebih mudah untuk A. Membicarakan orang lain, B. Mendapatkan informasi, C. Membeli makanan, D. Pergi ke tempat lain. Jawaban yang benar adalah tentu jawabannya B. Mendapatkan informasi. Kemudian soal yang ke-24, proses produksi industri sudah menggunakan mesin, merupakan contoh modernisasi dalam bidang A. Pendidikan, B. Ekonomi, C. Teknologi, D. Sosial. Jawaban yang benar adalah C. Dalam bidang teknologi. Kemudian soal yang ke-25, penemu bola lampu pijar adalah A. Charles Goodyear, B. John Boyd Dunlop, C. Thomas Alva Edison, D. Graham Bell. Jawaban yang benar adalah C. Thomas Alva Edison. Kemudian soal yang ke-26, yang merupakan contoh modernisasi di bidang pendidikan adalah A. Petani membajak sawah menggunakan traktor, B. Guru menggunakan proyektor dalam menampilkan sebuah video, C. Pengambilan uang dalam melalui ATM, D. Produksi dengan menggunakan mesin.
Jawaban yang benar adalah B. Guru menggunakan proyektor dalam menampilkan sebuah video. Kemudian soal yang ke-27, yang harus kita lakukan saat hak fasilitas belajar telah kita terima adalah A. Bertanggung jawab serta menjaganya. B. Membiarkannya begitu saja. C. Tidak bertanggung jawab. D. Tidak peduli dan bahkan merusaknya. Jawaban yang benar adalah A. Bertanggung jawab serta menjaganya. Kemudian soal yang ke-28, kewajiban kita sebagai anak terhadap orang tua adalah A. Tidak menurutinya. B. Tidak mendengarkan nasihatnya. C. Menghormati dan menghargainya. D. Membantahnya. Jawaban yang benar adalah C. Menghormati dan menghargainya. Soal yang ke-29, pada tahun 1839, seorang ilmuwan berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Dia adalah A. Charles Goodyear, B. Einstein, C. Thomas, D. Dunlop. Jawaban yang benar adalah A. Charles Goodyear. Kemudian soal yang ke-30, berikut hal-hal yang perlu dilakukan agar tidak terbawa dampak arus modernisasi, kecuali A. Tetap berinteraksi dengan orang lain. B. Lakukan semaunya dengan gadget. C. Bentengi diri dengan keimanan. D. Jangan terlalu sering bermain gadget. Jawaban yang benar adalah kecuali B. Lakukan semaunya dengan gadget. Kemudian soal yang ke-31, yang merupakan dampak negatif televisi adalah A. Memberikan informasi dan wawasan. B. Memberi hiburan. C. Menampilkan tokoh interaktif. D. Meningkatkan konsumsi masyarakat. Jawaban yang benar adalah D. Meningkatkan konsumsi masyarakat. Kemudian soal yang ke-32, pada tahun 1845 diciptakan ban berisi udara oleh A. Alfred Nobel, B. Alessandro Volta, C. Alexander Graham Bell, D. Thomson dan John Boyd Dunlop. Jawaban yang benar adalah D. Thomson dan John Boyd Dunlop. Soal yang ke-33, televisi ditemukan oleh A. Alfred Nobel, B. Alessandro Volta, C. John Logie Baird, D. Blaise Pascal. Jawaban yang benar adalah C. John Logie Baird. Jadi televisi ditemukan atau diciptakan oleh John Logie Baird. Kemudian soal yang ke-34, jarak antara dua nada yang dinyatakan dengan pembanding disebut A. Ketukan, B. Tempo, C. Interval, D. Nada. Jawaban yang benar adalah C. Interval. Kemudian soal yang ke-35, tangga nada yang bersifat riang gembira adalah
A. Minor, B. Mayor, C. Senang, D. Sedih. Jawaban yang benar adalah B. Tangga nada mayor. Jadi tangga nada yang bersifat riang, gembira, bersemangat adalah tangga nada mayor. Kemudian soal yang ke-36, berikut yang bukan merupakan teknik vokal adalah A. Intonasi, B. Artikulasi, C. Pernapasan, D. Judul lagu. Jawaban yang benar adalah tentu jawabannya D. Judul lagu. Judul lagu bukan merupakan teknik vokal. Kemudian soal yang ke-37, penemu olahraga bola basket adalah A. Thompson, B. James Naismith, C. Ernest Swinton, D. Fredericks Carl von Drais. Jawaban yang benar adalah B. James Naismith. Kemudian soal yang ke-38, lampu lalu lintas telah ditemukan pada tahun 1923 yang bermanfaat untuk mengatur pengguna jalan. Lampu lalu lintas ini ditemukan oleh A. Hans Lippershey, B. Galileo Galilei, C. Gareth Augustus Morgan, D. James Watt. Jawaban yang benar adalah C. Gareth Augustus Morgan. Soal yang ke-39, tulisan yang digunakan oleh musisi untuk menyampaikan atau menyimpan nada adalah A. Partitur, B. Nada, C. Notasi, D. Interval. Jawaban yang benar adalah A. Partitur. Kemudian soal yang ke-40, rangkaian pada lampu lalu lintas menggunakan rangkaian A. Seri, B. Tunggal, C. Paralel, D. Genap. Jawaban yang benar adalah C. Paralel. Jadi rangkaian pada lampu lalu lintas menggunakan rangkaian paralel. Kemudian soal yang ke-41, tangga nada minor terdapat pada lagu A. Hari Merdeka, B. Maju Tak Gentar, C. Syukur, D. Garuda Pancasila. Jawaban yang benar adalah C. Syukur. Jadi tangga nada lagu Syukur adalah tangga nada minor. Kemudian soal yang ke-42, jarak antara dua nada yang dinyatakan dengan pembanding disebut A. Nada, B. Ketukan, C. Pembanding, D. Interval. Jawaban yang benar adalah D. Interval. Kemudian soal yang ke-43, biola memiliki senar A. 4, B. 3, C. 2, D. 1. Jawaban yang benar adalah A. 4 senar. Kemudian soal yang ke-44, lagu Mariam Tomong berasal dari daerah A. Sulawesi, B. Jawa, C. Tapanuli,
D. Aceh. Jawaban yang benar adalah C. Tapanuli. Jadi lagu Maryam Tomong berasal dari Tapanuli. Soal yang ke-45, di bawah ini yang dijuluki sebagai bapak komputer adalah A. Otto Hahn, B. Robert Boyle, C. Charles Babbage, D. B.J. Habibie. Jawaban yang benar adalah C. Charles Babbage. Soal yang ke-46, interval tangga nada mayor adalah 11 setengah 11 setengah, B 1 setengah 11 setengah 11, C 1111 setengah 111, D setengah 111 setengah 11. Jawaban yang benar adalah A 11 setengah 111 setengah. Kemudian soal yang ke-48, mohon maaf ya diloncat. Perubahan yang terjadi pada baterai adalah A. Energi kimia menjadi energi listrik, B. Energi listrik menjadi energi kimia, C. Energi kimia menjadi energi kimia, D. Energi kimia menjadi energi nuklir. Jawaban yang benar adalah A. Energi kimia menjadi energi listrik. Kemudian soal yang ke-49, awal mula pensil adalah sejak ditemukannya benda yang dapat meninggalkan tanda hitam pekat tetapi lunak dan gampang patah. Benda tersebut adalah A. Granit, B. Grafit, C. Kayu arang, D. Batu bata. Jawaban yang benar adalah B. Grafit. Kemudian soal yang ke-50, yang dijuluki Bapak Teknologi Indonesia adalah A. Soekarno, B. Mohatta, C. B.J. Habibie, D. Soeharto. Jawaban yang benar adalah C. B.J. Habibie. Kemudian soal yang ke-51, penemu radio adalah A. Thomas Alva Edison, B. Guglielmo Marconi, C. Robert Fulton, D. Rudolf Diesel. Jawaban yang benar adalah B. Guglielmo Marconi. Kemudian soal yang ke-52, permainan bola voli diciptakan oleh A. William G. Morgan, B. Philip Reis, C. Nikola Tesla, D. James Watt. Jawaban yang benar adalah A. William G. Morgan. Demikian pembahasan latihan soal tema 3 kelas 6 SD semester 1 kurikulum 2013. Sampai jumpa di lain video ya adik-adik. Terima kasih. Sampai jumpa.